Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arobiun, halo teman-teman semua. Selamat datang di Creative Entertainment Kemaba. Pertama kali nih kita bersua di podcast Kemaba. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan aku Sabil. Aku akan nemenin teman-teman buat sharing juga tentang keragaman tradisi Ramadan yang ada di Indonesia. Tapi aku nggak sendirian nih di sini teman-teman. Aku ditemenin 3 teman aku yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda di Indonesia buat sharing-sharing tentang ada apa aja sih selama Ramadan itu di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, sebelumnya kita sapa dulu ya satu-satu teman-teman aku yang bakalan sharing nanti. Di pertama ada Mbak Diana. Halo Mbak Diana, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Di Banyumas, oke Mbak Diana ini dari Banyumas ya teman-teman. Kalau di Bandung sekarang panas, kalau di Banyumas gimana? Alhamdulillah kalau di sini nih sekarang juga panas. Alhamdulillah. Oke, semoga tetap semangat dan bisa sharing sama kita ya. Oke, kita lanjut ke Uda Andi. Ini jauh nih di Padang. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Padang cerah apa hujan apa mendung? Oh, sekarang agak mendung. Mendung. Oke, nggak apa-apa. Walaupun cuacanya mendung, semoga teman-teman tetap semangat dan tetap mau sharing sama aku di sini ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kan udah masuk hari kelima Ramadan ya. Dan mungkin teman-teman juga udah ngerasain suasana yang berbeda ya, euforianya beda gitu sama bulan-bulan kemarin. Nah, biasanya tuh ya kalau misalkan Ramadan udah rame sama orang-orang yang berjualan. Sebelum masuk Ramadan itu kan biasanya ada hal-hal yang memang dilakukan oleh beberapa orang di beberapa daerah. Misalkan di aku ini orang Bandung asli. Kalau di aku itu ada yang namanya nyekar. Nah, nyekar itu dalam kata lain tuh ziarah. Nah, ziarah kubur yang mana kita datang sama-sama tuh satu keluarga ke tempat kuburan keluarga atau saudara atau kerabat. Nah, kalau misalkan di daerah teman-teman, ini ada nggak sih tradisi yang serupa yang dilakukan sebelum kita menyambut bulan Ramadan? Dari Uda Andi gimana? Di sana ada nggak sih kegiatan atau tradisi yang kayak gitu? Baik, Teh Sabil. Kalau di sini juga ada kegiatan seperti ziarah gitu. Kalau di Sunda tadi disebut nyekar ya. Jadi kalau di sini nggak ada sebutan khusus sih, tapi kalau hampir dekat-dekat bulan Ramadan itu orang-orang sering ziarah gitu. Bahkan di sini ada sebagian orang yang mempercayai bahwa ada suatu daerah di Sumatera Barat ini, yaitu di utara kota Padang. Nama daerahnya itu Ulakan. Jadi di sana orang-orang pergi berziarah dan mereka berkeyakinan bahwa ketika kita 7 kali pergi ke sana itu sama dengan 1 kali naik haji. Itu ada orang meyakininya dan ada juga tidak. Dan itu tergantung ya kembali kepada kita bagaimana menanggapinya. Dan kegiatan ziarah itu disebut dengan basapa di sini, basapa, atau seringnya sih di bulan Safar, tapi ada juga mendekati bulan Ramadan. Paling gitu sih Teh, hampir sama sih kegiatannya kayak gotong royong ketika Ramadan dan bersama-sama dan saling silaturahmi antar sesama. Paling gitu Teh. Oke, apa tadi namanya bahasa apa ya? Iya, basapa atau bersafar, berjalan. Oh, berjalan. Iya. Seru ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita di sana 7 kali itu udah kayak naik haji. Lumayan bonus tuh. Gak apa-apa halu mungkin ya. Tapi kan itu kembali ke apa ya namanya? Kepercayaan teman-teman lagi gitu. Nah, oke, kalau di Kalimantan nih gimana? Ada nggak sih tradisi serupa kayak ziarah atau nyekar atau di Padang tadi disebutnya basapa? Ya Teh sama. Jadi di sini tuh ada kegiatan ziarah juga sebelum Ramadan.
Biasanya beberapa hari sebelum Ramadan tuh masyarakat berziarah ke makam. Kita di sini nyebutnya mahaul. Jadi sama sih kegiatannya, ziarah terus berdoa, gotong royong bersihin makam juga. Biasanya ramai banget kalau sebelum pandemi tuh. Jadi sebelum pandemi tuh saking ramainya makam tuh bisa sampai macet gitu jalanan. Terus kadang juga ada yang jualan di luar makamnya gitu. Tapi selama pandemi jadi lebih sepi aja makanya kalau di sini. Namanya apa tadi? Mahaul. Mahaul. Artinya apa kalau di bahasa Kalimantan? Kayaknya sih artinya ziarah sih. Oh iya, Mahaul. Seru ya. Tapi berarti nggak beda jauh ya. Ziarah itu di beberapa daerah emang ada, cuman beda namanya aja ya berarti. Oke, kita sekarang ke Teh Diana nih. Kalau misalkan di Banyumas itu ada nggak sih tradisi serupa kayak teman-teman tadi? Oh iya Teh, kalau di tradisi Banyumas itu nyekar kayak sama namanya kayak di Sunda, namanya juga nyekar. Tapi biasanya itu nyekar ini dilakukannya itu 1 hari sebelum bulan Ramadan. Jadi 1 hari itu banyak orang yang rombongan beserta keluarganya itu datang ke pemakaman, ke kuburan untuk membersihkan kuburan-kuburan dari keluarganya, lalu mereka berdoa. Dan kadang-kadang itu ada beberapa orang yang juga membawa air atau membawa bunga yang banyak lalu ditaburin ke atas makam dari keluarganya itu. Itu hari itu dinamakan, kalau di sini itu namanya hari punggahan, hari sebelum bulan Ramadan. Kayak gitu sih Teh kalau di sini tradisinya. Oh iya. Nah, berarti kan seru ya teman-teman. Maksudnya di berbagai daerah itu serupa kegiatannya, cuman memang penamaannya yang berbeda atau mungkin ada nilai-nilai yang memang ditunjukkannya itu berbeda. Nah, tapi itu nggak apa ya? Itu tuh jadi anugerah ya buat kita semua biar kenapa kita sharing kayak gini tuh ternyata oh di sini ada ini loh, di sini ada ini. Nah, oke. Ada juga ya teman-teman, kalau misalkan tadi kan disebutin hari punggahan. Nah, kalau misalkan di Sunda, itu tuh kalau mau Ramadan, sebelum 1 hari sebelum puasanya tuh, kita ada munggahan pakai M. Nah, munggahan. Munggahan itu kayak makan-makan gitu. Jadi ngumpul satu keluarga makan-makan. Kalau anak kecil kan biasanya terakhiran nih kita makan, besok mah saum gitu, nggak bisa makan. Nah, kalau misalkan di daerah teman-teman, ada nggak sih tradisi makan makan bersama ya berarti makan bersama ya bisa dikatakan makan bersama sebelum menyambut bulan Ramadan. Kalau dari Teh Nabila gimana nih? Di Kalimantan ada nggak sih tradisi kayak munggahan gitu? Kalau di sini tuh kan mayoritas warga lokal tuh suku Dayak ya. Tapi kalau di suku Dayak sendiri tuh setahu aku nggak ada tradisi kayak gitu sih sebelum Ramadan. Tapi ada lagi teh, di sini tuh ada suku Melayu, tapi mereka kayak minoritas di sini. Mereka tuh ada tradisinya kalau sebelum Ramadan. Jadi sebelum beberapa hari atau seminggu sebelum Ramadan tuh biasanya mereka beli daging, kalau enggak motong hewan ternak, kalau yang punya hewan ternak nanti itu buat dimakan sama-sama sama keluarga gitu. Terus setelah makan-makan tuh mereka maaf-maafan kayak gitu juga kegiatannya, kumpul-kumpul keluarga gitu sih Teh. Oh iya, berarti apa namanya banyak suku Melayu yang tinggal di sana. Kalau suku Melayunya tuh cuma sedikit kalau di sini, cuma yang ngadain tradisi kayak gitu kan suku Melayunya. Kalau di suku Dayaknya gitu. Oh iya iya. Tapi seru ya maksudnya ada dua yang tinggal bersama tapi kebiasaannya berbeda gitu. Dan itu juga jadi apa ya keunikan tersendiri gitu di Indonesia ya khususnya. Nah, kalau misalkan di Banyumas ada nggak sih? Kalau tadi kan hari punggahan atau emang sekalian itu juga ada munggahannya, ada makan-makannya. Kalau di Banyumas hari munggahannya itu sekalian nyekar, tapi malamnya itu namanya itu ada namanya lagi Teh. Kalau makan-makan bersama sebelum bulan Ramadan itu namanya ambengan. Biasanya itu dilakukannya itu habis sholat tarawih sebelum jadi malam sebelum puasanya itu kita sama-sama sholat tarawih.
Lalu setelah sholat tarawih kita kumpul di masjid untuk makan bersama-sama. Biasanya itu makannya tumpeng. Ada macam-macam sayuran, lalu ada daging-daging, lalu gorengan-gorengan gitu teh. Nanti makan bersama, lalu didoakan oleh para imam. Lalu kemudian kita semuanya itu makan terus dibagi-bagi teh. Jadi semuanya itu bukan makan dari satu tempat, tapi nanti dibagi-bagi rame. Baik anak kecil maupun orang-orang tua itu semuanya itu dapat. Oh iya, seru ya. Sebenarnya sama di sini pun ada yang kayak gitu ya, ada yang berdoa dulu gitu sebelum makannya didoain dulu. Dan mungkin ada juga berbagi. Cuman kalau misalkan di Sunda itu lebih banyak kita ngumpul aja gitu. Nggak lebih, kalau di tadi ya di Banyumas itu lebih kayak kegiatannya lebih banyak dan emang banyak hal-hal nilai-nilai yang emang kita mau menyambut bulan Ramadan harus berdoa dulu dan lain-lain. Oke, kalau di kalau di Padang kayak gimana? Ada juga tradisi kayak munggahan atau enggak? Siapa tahu ada makan rendang bersama. Ya. Jadi di Padang itu juga ada tradisi seperti itu. Di sini berdoa ya, berdoa itu memanggil orang. Kalau di sini manggil ustadz, atau di sini juga disebut orang sia. Jadi orang tuh orang yang alim, orang yang sering berdoa gitu, seperti imam masjid atau ya orang yang sering berdoa gitu. Terus mengundang itu dan juga makan-makan. Kalau kegiatan seperti itu ya seperti Teteh bilang tadi, ada rendangnya dan makanan-makanan tradisional Minang lain. Paling berdoa untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan selain itu silaturahmi antar keluarga. Paling sekian. Oh iya, oke, berarti sama ya. Berarti ketika kita munggahan atau apapun itu ya di namanya di teman-teman di daerah teman-teman itu tuh sebenarnya ada nilai ya, ada tali kita menyambung silaturahmi antara keluarga gitu. Yang lama nggak ketemu mungkin dipertemukan ketika makan-makan itu dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan nih, kalau misalkan di Bandung khususnya di daerah aku itu tuh ada makanan yang khas adanya tuh di bulan Ramadan aja nih. Jadi kayak misalkan kalau di Sunda ataupun di Bandung ada yang namanya kerupuk ngojai. Nah, ngojai itu artinya berenang. Jadi si kerupuknya itu berenang di atas bumbu. Nah, dimasukin ke bumbu gitu, dicelupin gitu. Rasanya pedas dan kerupuknya mirip mie gitu. Nah, itu tuh jarang kalau misalkan hari-hari biasa ada yang jualan kerupuk mie atau kerupuk ngojai di Bandung. Nah, ada nggak sih makanan khas yang ada di daerah teman-teman dan itu tuh biasanya langka gitu, cuma ditemuin di bulan Ramadan aja. Kalau di Banyumas nih, ada nggak sih makanan khas yang hanya ditemukan di bulan Ramadan? Atau ya, yang sering ada di bulan Ramadan? Kalau makanan yang khusus hanya ada di bulan Ramadan, mungkin di Banyumas itu jarang ya teh. Tapi untuk makanan yang sering dimakan sama orang-orang Banyumas di sini, itu biasanya ada kayak kue, namanya itu kue mino, yang isinya itu karamel, kayak karamel dari gula merah. Kayak kalau teteh tahu itu kayak bakpia patok dari Jogja itu rasanya manis seperti itu. Itu biasanya dimakan buat temen nyemil sama teh gitu teh. Jadi sebelum makan makanan yang berat-berat, kita nyemilin kue milo itu sama teh. Lalu kalau yang makanan khas lagi itu ada, di sini kan terkenal dengan mendoannya ya teh. Yeah. Jadi kalau bulan Ramadan itu di sini ada keripik teh, ibarat cemilan ketika bulan Ramadan. Oh iya. Enak ya mendoan tuh. Tapi ini lagi saum ya teman-teman. Tenang, masih beberapa jam menuju berbuka. Oke, kalau misalkan di Kalimantan, ada makanan khas yang memang hanya ditemukan atau jadi teman berbuka ketika Ramadan? Ada teh. Jadi di sini tuh biasanya yang jarang ditemuin sebelum Ramadan dan cuman ada di bulan Ramadan itu ada namanya kue basah tradisional. Jadi tuh kue itu tuh namanya kue bingka. Nah, jadi
Kue itu tuh rasanya macam-macam, ada yang dari kentang, dari pandan, dari tape, sama dari labu. Kayak gitu. Terus ada juga yang namanya lapat. Jadi lapat itu sejenis lontong yang dibungkus pakai daun pisang. Terus nanti disajiinnya tuh ditaburin saus kacang gitu. Tuh namanya lapat. Terus kita mungkin yang biasa ada di bulan Ramadan kalau di sini. Kalau misalkan di Bandung itu namanya lepet ya kalau lapat. Jadi sama itu dibungkus juga pakai daun pisang ya. Nah, kalau bingka sama bika itu beda apa sama? Kalau misalkan orang Bandung kan taunya bika Ambon ya? Beda. Atau beda? Beda teh. Oh iya. Nah itu ya teman-teman, kenapa kita juga harus banyak sharing tuh. Kadang orang mengira makanan ini tuh khas dari sini. Padahal ternyata aslinya dari sana tuh bukan yang kita kira gitu. Kalau misalkan dari Padang, ada makanan yang emang khas nggak sih? Kalau misalkan di bulan Ramadan, biasanya kan terkenal ya cita rasanya tuh pekat gitu kalau orang Padang. Oh ya tentu ada teh. Kalau di Padang ada namanya, kalau untuk makanan pembukanya itu ada lamang tapai namanya, atau bahasa Indonesia-nya apa ya? Lemang. Lemang tahu nggak? Tahu. Lemang, Ya, nasi lemang. ya. Oh, dari beras ketan bikinnya. Iya, iya. Jadi lamang tapai itu lamangnya itu dimasukkan ke dalam bambu, lalu dimasak atau dipanaskan di api. Jadi itu disebut dengan lamang tapai. Dan ada juga kuahnya. Kuahnya pun enak, warna hitam teh. Enak pokoknya. Itu selain itu kalau buat makanan beratnya paling rendang ya. Dimanapun kegiatan di daerah Minang ini, apalagi menyambut bulan suci Ramadan, itu sering memasak rendang mungkin pada hari pertamanya gitu. Paling sekian. Selain itu ada juga sano dan makanan lainnya. Sano itu apa? Sano itu sejenis kolak gitu. Oh iya iya. Sebenarnya kalau misalkan orang Bandung juga ya, kalau dari kebiasaan orang Bandung itu menyambut bulan Ramadan juga biasanya masak daging sapi, dan daging sapinya tuh dimasaknya pakai bumbu rendang. Kalau misalkan pelafalan yang betulnya itu rendang apa randang atau rendang? Kalau di sini orang menyebutnya randang. Mungkin kalau sudah rendang itu ya, udah Indonesia kan, karena kan rendang itu juga makanan khas internasional, makanan internasional ya. Iya. Oh iya. Berarti itu udah masuk pelafalan Indonesia, udah masuk katanya udah diubah gitu. Oke, nah teman-teman, kita sekarang beralih nih. Kalau misalkan udah makan nih biasanya kan keringatannya, apalagi makan pedas, biasanya mandi. Nah, kalau misalkan di apa ya namanya? Kalau misalkan di Bandung itu ada khususnya suku-suku Sunda ya. Itu tuh biasanya sebelum Ramadan itu ada tradisi yang namanya keramasan. Keramasan itu ya keramas seperti biasa yang keramas itu. Kenapa sih kita harus keramas? Jadi intinya itu keramasan itu kayak mensucikan jiwa gitu. Jadi sebelum kita menyambut bulan Ramadan, kita bersih-bersih dulu nih diri kita fisiknya gitu. Selain kalau batin mah udah pasti ya, kita juga berdoa dan lain-lain hal. Nah, ada juga nih keramasan. Beberapa mungkin di daerah Bandung masih ada, tapi kalau di daerah aku udah jarang ya keramasan ini. Cuman di beberapa daerah yang memang masih memegang teguh adat itu masih ada. Kalau misalkan di daerah teman-teman nih, di Banyumas ada nggak sih daerah keramasan, tradisi keramasan yang biasanya dilakukan sebelum Ramadan? Ya teh, ada teh. Mungkin karena Sunda sama Jawa itu berdekatan ya teh, jadi tradisinya itu hampir sama-sama gitu teh. Kalau di sini itu biasanya menyambut bulan Ramadan juga dengan keramasan, tapi dilakukannya juga oleh kelompok orang yang sudah jarang gitu teh. Kalau di sini itu biasanya orang-orang tersebut itu mandinya itu keramasnya itu
dia mandinya itu di sungai, namanya ini sungai Kali Cawang namanya. Kalau kali kan di Indonesia-kannya kan sungai. Nah itu jadi namanya itu sungai Kali Cawang untuk keramasan itu teh. Tapi kalau sekarang itu sudah jarang yang melakukan tradisi tersebut, hanya beberapa orang saja teh. Berarti sama ya, nggak beda jauh. Dan mungkin emang beberapa orang juga udah nggak melakukan itu ya. Nah, kalau misalkan di Kalimantan, ada tradisi yang serupa seperti keramasan atau nggak ada? Kalau di sini kayaknya untuk tradisi kayak gitu nggak ada ya teh. Cuman kita di sini biasanya kalau sebelum Ramadan itu suka bersih-bersih lingkungan gitu. Jadi masyarakatnya tuh paling ngebersihin rumah, halaman, terus lingkungan, gotong royong kayak gitu. Terus habis itu makan-makan, terus maaf-maafan kayak gitu sih teh. Ini kita nyebutnya berarasih kayak gitu. Mungkin gitu. Berararsi ya, berararsi. Iya. Kalau misalkan disundain jadi barararsi. Sebenarnya mirip ya kata-kata di daerah-daerah kita itu, cuman mungkin ada pelafalan A yang memang beda gitu. Kalau misalkan di Padang udah ada nggak sih tradisi keramasan yang sama kayak mungkin tadi barararsi di Kalimantan? Kalau di Sunda dan Jawa itu sama keramasan. Mungkin hampir sama ya kegiatannya, tapi agak berbeda gitu. Kalau di sini namanya balimau, mandi menggunakan limau, atau kalau di Indonesia kan mandi dengan asam atau dan bunga serampai gitu, mandi pakai bunga mawar gitu kan, seperti itu. Lalu ya sekarang mulai jarang ditemui karena sudah perubahan zaman dan ya, benar. juga perubahan tradisi, dan orang-orang sudah lebih modern ya untuk menyikapi hal seperti itu. Iya, benar banget ya. Oke, nah kalau misalkan apa ya namanya, jadi sebenarnya teman-teman tradisi-tradisi itu tuh esensinya sama ya, kayak misalkan tadi keramasan, bararsi, dan sebenarnya itu kan buat membersihkan apa ya, hal-hal yang memang kita harus persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan gitu. Cuman emang kegiatannya aja yang beda, dan mungkin sekarang itu zaman yang udah berubah, semakin maju juga tradisi semakin luntur gitu. Mungkin ada beberapa orang yang memang masih memegang teguh adat, tapi ada juga yang enggak. Nah, mungkin ada hal yang memang menyebabkan hal-hal itu terjadi gitu. Nah, sekarang kan masih pandemi ya, teman-teman. Ini juga kita sharing di rumah masing-masing, tapi alhamdulillah kita masih bisa tatap maya gitu. Ada nggak sih, kalau aku sendiri ya, Ramadan di tengah pandemi itu sebenarnya udah 2 kali ya sama tahun kemarin, karena kita udah dipindahkan ke rumah gitu. Ada nggak sih hal-hal yang memang beda gitu rasanya Ramadan di kala pandemi ataupun kemarin sebelum pandemi? Kalau di aku ya, kalau di Bandung itu rasanya lebih sepi. Kalau misalkan sebelum pandemi itu yang dagang itu ya, yang jualan itu bisa sampai satu jalan raya tuh penuh gitu. Nah, kalau sekarang tuh beneran lebih sepi gitu, karena emang ada imbauan mungkin ya yang emang nggak berjualan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ya, apa sih yang teman-teman rasain gitu ketika Ramadan harus di rumah selama, dan di rumahnya tuh bukan keadaan yang sedang baik-baik saja gitu. Dari udah dulu deh. Mungkin dari perbedaan puasa tahun kemarin, tahun yang lalu, dan tahun sekarang mungkin ada perbedaan ya. Kalau tahun yang lalu itu kita sangat terkurung di rumah, sekarang sudah ada kelonggaran. Jadi lebih baik Ramadan sekarang sedikit daripada Ramadan tahun kemarin. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan sudah banyak dibatasi, lalu di sini juga mulai banyak bermunculan pasar perbukaan itu, atau di sini sebut dengan pasar perbukaan, yang menyajikan menu-menu berbuka yang menarik dan segar di mata. Lalu banyak juga ya mulai membaiklah daripada bulan Ramadan tahun kemarin, dan membuat hati juga tenang dan
ibadah kita pun menjadi semangat dan bahagia, paling gitu. Iya ya betul sih, tapi emang kalau Ramadan yang periode pandemi kemarin itu emang apa ya, lebih terasa sepi dan mungkin sekarang udah mulai membaik ya teman-teman. Kalau misalkan di Kalimantan nih, jauh ya Bandung, Kalimantan, ini jauh-jauh. Kalau di Kalimantan gimana? Apa sih yang Teh Nabila rasain gitu selama Ramadan di tengah pandemi ini? Ya, jadi emang ada banyak perbedaan ya dari Ramadan pas pandemi sama sebelum pandemi. Kalau yang aku rinduin tuh eh, Ramadan sebelum pandemi itu kan dulu ada kayak, apalagi malam takbiran ya, malam takbiran tuh ramai banget. Kadang suka ada pawai, terus yang dagang juga banyak gitu. Terus suara takbirannya itu benar-benar apa ya, rame gitu. Terus ada petasan, saut-sautan. Kalau pas di masa pandemi itu jadi lebih sepi aja gitu teh. Terus juga kalau sebelum pandemi itu aku juga sering buka puasa barengan sama teman-teman. Pas pandemi jadi lebih apa ya, terbatas gitu kegiatannya, jadinya lebih jarang buka puasa bareng. Itu gitu sih yang aku rasain. Iya ya betul. Beda ya kalau misalkan sebelum Ramadan itu emang kita bisa sebelum Ramadan, sebelum pandemi di masa Ramadan itu emang kita ngerasain ini loh Ramadan tuh seru banget gitu. Walaupun sekarang juga mungkin seru, tapi ada beberapa hal yang harus dibatasi gitu kan. Nah, kalau di Banyumas sendiri, Teh Diana gimana nih merasakan Ramadan di tengah pandemi? Perbedaan Ramadan sebelum pandemi sama setelah pandemi ini kerasa banget sih ya Teh. Kalau sebelum pandemi itu kan di daerah sini itu biasanya kalau sore hari itu diadakan pengajian untuk sebelum buka puasa. Tapi selama ada pandemi ini, pengajian itu dihentikan. Waktu Ramadan yang pertama, kalau yang Ramadan kedua ini sudah boleh sudah boleh mengadakan pengajian. Tapi itu Teh, tapi dibatasi itu Teh. Ada peraturannya. Kalau dulu kan ada lagu-lagu qasidah yang mengantar sebelum ada pengajian, itu ada pengantarnya, lagu-lagu qasidahnya itu nggak boleh di itu Teh, nggak boleh di apa ya, nggak boleh diputar. Kalau diputar nanti itu polisinya itu bisa datang gitu Teh. Jadi kalau pengajian di sini namanya itu kan bersama gitu Teh. Buka bersamanya itu ini sama pengajian sebelumnya itu pengajian kan. Oh, di sini jadi setelah Ramadan habis pandemi, yang sekarang yang kedua, Ramadan yang kedua ini, alhamdulillah kita bisa merasakan buka bersama, pengajian bersama kita, meskipun perlu ada pembatasan seperti harus menggunakan masker, lalu suara-suara tidak itu tidak boleh diputar. Tapi itu sudah alhamdulillah sekali gitu Teh. Lalu perbedaannya lagi itu ketika sahur, biasanya itu di sini itu ada yang bangunin sahur, ada yang pakai beduk gitu Teh, anak-anak kecil, remaja-remaja itu keliling desa untuk membangunkan para warga itu untuk sahur. Tapi 2 Ramadan ini sudah tidak ada lagi acara tabu beduk untuk membangunkan anak-anak sahur, para warga sahur. Kedua juga, yang ketiga juga pada acara sebelum Ramadan kan biasanya ada takbir keliling ya Teh, namanya takbir keliling di sini. Itu biasanya kan rame banget ya Teh, diputerin seluruh desa takbir keliling pakai obor gitu Teh. Namanya di sini itu bukan obor, tapi namanya itu sempor gitu Teh. Anak-anak, remaja, orang tua itu semuanya keliling desa untuk menyerukan takbirnya. Tapi setelah pandemi itu jadi takbir keliling itu tidak dibolehkan. Tapi belum tahu kalau Ramadan tahun ini, yang Ramadan sekarang ini, entah dibolehkan atau belum Teh. Semoga saja dibolehkan biar lebih ramai gitu Teh. Iya benar, amin. Sebenarnya mirip ya, karena emang kalau misalkan kita sepi banget ya Ramadan tanpa anak-anak yang keliling-keliling bangunin sahur, takbir keliling dan lain-lainnya gitu. Semoga aja ya segera membaik juga. Nah, banyak banget ya tadi di Banyumas tuh hal-hal yang memang kegiatan yang biasanya dilakukan sebelum Ramadan ini di tengah pandemi gitu. Nah, kan tadi ada ya teman-teman
karena sekarang tuh Ramadan kedua di kali pandemi, itu jadi udah cukup longgar gitu peraturannya. Jadi emang ada beberapa tempat ibadat tarawih juga udah boleh di masjid ya kalau di sini, kalau di Bandung, dengan menerapkan prokes gitu. Dan hal-hal lain yang memang pedagang juga udah boleh dagang gitu dengan ya tadi gitu. Kalau ngantri nggak boleh berkerumun dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di Bandung, orang Sunda itu biasanya sebelum buka puasa itu ada yang disebut ngabuburit. Nah, burit itu kan asalnya itu burit itu menuju sore gitu. Burit itu sore menuju maghrib gitu. Ngabuburit itu sebenarnya artinya ngalantung, ngadagoan burit. Ngalantung itu jadi bersantai menunggu apa ya, burit itu menuju azan maghrib gitu. Nah, biasanya anak-anak sih yang ngabuburit teh nyari makanan gitu, keliling-keliling komplek atau keliling-keliling kampung gitu kan. Ada nggak sih di daerah teman-teman ngabuburit itu? Biasanya anak-anak mah sambil ngumpulin makanan ya kan, kalau anak-anak udah saum nih, ngumpulin makanan satu kresek, balik-balik ngabuburit itu. Nah, kalau misalkan di Kalimantan, ada nggak sih ngabuburit gitu? Atau mungkin namanya lain? Ada teh. Jadi kalau di sini sih aku kurang tahu ya sebutannya apa. Tapi aku juga nyebutnya ngabuburit sih. Di sini tuh biasanya kan mayoritas warga lokal itu tinggalnya di pinggir sungai. Bolak-balik sungai aja gitu untuk ngabisin waktu puasa. Terus juga biasanya ada namanya pasar wadai. Jadi pasar wadai itu artinya kue. Jadi di pasar wadai itu ya jualan kue gitu untuk menu buka puasa. Biasanya juga remaja-remaja, anak-anak gitu suka belanja di situ sambil ngabisin waktu puasa. Kalau di sini kayak gitu sih teh. Seru ya, kalau di Bandung udah nggak ada nih sungai ataupun ya ada tapi emang jarang ya, apalagi udah menuju Bandung kota. Walaupun di Bandung yang emang kampung pun jarang kayaknya sih kalau misalkan seru ya, maksudnya kalau ke sungai gitu. Kan kalau pasar makanan kayak gitu ada sih biasanya sore-sore yang jualan makanan di satu tempat itu. Oke, kalau misalkan di Banyumas ada nggak sih kegiatan ngabuburit gitu kalau kayak di Bandung? Kalau di Banyumas namanya juga ngabuburit. Ngabuburitnya itu artinya itu cari angin gitu teh, jalan-jalan di sore hari sambil menunggu adzan maghrib. Bagi sebagian orang, ngabuburit mereka itu biasanya itu jalan-jalan ke tempat-tempat makanan buat cari makanan buat buka puasa. Tapi buat sebagian orang, ngabuburitnya mereka itu biasanya itu di pengajian itu teh, di pengajian sekalian mendengarkan kajian lalu dilanjutkan dengan buka bersama. Untuk sebagian orang beda-beda ngabuburitnya. Ada yang jalan-jalan, ada yang menyibukkan diri dengan pengajian. Soalnya kalau di sini tuh diadakannya itu pengajian setiap bulan Ramadan. Habis asar dan habis subuh. Oh iya, berarti sama ya. Kalau di sini juga ada ya. Kalau di daerah aku juga ada pengajian subuh dan asar itu biar anak-anak kalau cekolot baheula lama gitu. Cekolot itu kan kalau kata orang tua dulu gitu. Kalau kata orang tua dulu itu biar anak-anak tuh nggak ngerasain lapar gitu sebelum, kan kalau misalkan katanya ya kalau dari asar sampai mau maghrib itu puncak-puncaknya lapar gitu kalau anak-anak. Nah, kenapa gitu ada pengajian asar gitu? Buat anak-anak tuh bahasa Sundanya ngabang balerkeun. Jadi mengalihkan perhatian anak-anak biar nggak lapar gitu. Nah, gitu ya. Seru ya teman-teman. Sebenarnya ngabuburit itu sebenarnya awalnya dari bahasa Sunda ya, tapi karena mungkin lazim ya digunain sama teman-teman atau orang-orang di Indonesia. Jadi di beberapa daerah ya kayak teman-teman tadi di Diana, di Nabila gitu, di aku itu sama ya kayak ngabuburit namanya. Nah, banyak banget ya tadi kegiatan yang memang dilakukan ketika Ramadan dan mungkin di beberapa daerah emang tetap dilakukan. Adapun yang tadi ya seperti keramasan itu udah jarang karena emang mungkin orang juga melihat ini sebenarnya tujuannya apa, mungkin lebih ke situ ya. Jadi ada orang yang emang udah nggak ngelakuin lagi tradisi yang kayak gitu. Nah, sekarang itu kan meskipun ini masih lama ya, H-25 menuju Lebaran, menuju Idul Fitri, tapi biasanya kalau orang Sunda itu H-1 sebelum Idul Fitri itu ada yang namanya nganteran.
nganter itu kan mengantar gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu mengantar makanan. Nganteran itu kayak misalkan aku punya tetangga atau saudara, ibu aku udah masak nih buat Idul Fitri. Nanti kita nganteran itu mengantar makanan itu ke teman-teman, ke saudara-saudara kita atau teman-teman yang emang dekat di situ. Nah, habis nganteran itu nggak cuma nganterin makanan ya, tapi biasanya barter juga sih kalau orang-orang di sini tuh. Jadi misalkan aku nganternya daging, biasanya dibalikinnya daging juga gitu. Jarang kalau aku nganternya daging dibalikinnya tumis gitu. Jahat ya kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan selain nganteran itu juga di dalamnya itu nganteran itu termasuk ketika kita masuk ke rumahnya itu kita sembari minta maaf karena besoknya kan mau Idul Fitri juga. Kita sembari ya maaf-maafan gitu. Dan ya berdoa sama-sama, alhamdulillah gitu disampaikan ke sampai gitu umur kita sampai Idul Fitri. Nah, kalau misalkan di daerah teman-teman ada nggak sih tradisi nganteran yang serupa kayak di aku ya kayak di Sunda? Kalau di Padang ada nggak sih tradisi nganteran atau ngantar makanan sebelum Idul Fitri? Baik. Jadi kalau mengantarkan makanan itu biasanya ketika masih bulan Ramadan ya, di pertengahan, ada juga hampir-hampir mendekati Lebaran. Kalau di sini namanya itu mantan pembukaan, mengantarkan perbukaan gitu. Biasanya mengantarkan perbukaan ini dari ya sama seperti tadi, dari yang muda kepada yang tua, biasanya dari menantu ke mertua, dari dan kerabat mertua seperti itu. Lalu dari keponakan kepada mama itu apa ya? Penghulu gitu. Lalu kalau sudah masuk ke hari Lebaran ya, hari Idul Fitri, itu biasanya ada juga namanya itu silaturahminya itu Pai Barayo, pergi berlebaran gitu. Dan ada juga bawa gitu, tapi dikhususkan kepada yang perempuannya. Kalau laki-laki dilarang atau apa ya? Yang biasanya sih perempuan, laki-laki jarang melihat. Paling itu pergi barayo. Dan juga mendapatkan simbiosis mutualisme tadi. Ya, Seperti kata Teh Sabil, kita bawa ini, lalu kita pulang bawa oleh-oleh juga. Ini bersama. ya berarti mirip ya. Maksudnya karena emang orang Indonesia tuh baik-baik. Jadi ketika kita ngirim sesuatu, dibalikinnya tuh mungkin serupa atau bahkan lebih besar gitu. Apalagi udah mau Idul Fitri kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan di Kalimantan, ada nggak tradisi nganteran itu? Kayak di Bandung atau tadi kayak di Padang? Kalau di sini tuh ada juga teh namanya, kalau kita nyebutnya hantaran. Jadi sama kayak sebelum Ramadan pas malam takbirannya itu nganterin makanan ke rumah tetangga, terus nanti tetangganya juga ngasih balik makanan kayak gitu. Ya, sama sih kayak gitu, terus nanti maaf-maafan sebelum Idul Fitri ya, maaf-maafan. Terus kadang tuh ada yang selamatan juga, ngedoain keluarga yang udah meninggal kayak gitu di sini. Berarti beda sedikit ya namanya hantaran. Kalau tadi sama udah itu beda jauh ya, namanya susah kalau bahasa Padang. Kalau misalkan di Banyumas sendiri ada nggak sih di Teh Diana tradisi nganteran yang serupa kayak kita-kita? Kalau tradisi mengantarkan makanan sebelum Lebaran itu namanya kalau di sini kunjungi. Jadi kita memberikan biasanya nasi lauk pauk kepada kerabat dekat. Kalau orang tua sama orang tua yang saling mengasihkan, itu nanti dibalasnya itu sama serupa. Kalau dikasih nasi lauk pauk, lalu orang yang dikasih itu diberi balik nasi sama lauk pauk. Tapi kalau anak kecil ngasih ke orang tua, anak kecilnya ngasih nasi lauk pauk kepada orang tua, kepada kerabat yang lebih tua, nanti oleh kerabat yang lebih tua itu dibalasnya itu dengan uang saku. Namanya itu uang sakunya itu namanya sangu kalau di sini. Buat senang-senang anak kecil, kalau bedanya anak
kecil sama anak dewasa. Kalau yang dewasa dikasihkan sama biasanya, kalau yang ngasih anak kecil biasanya dikasihkan uang saku atau sangu gitu teh. Kalau sangu di Sunda itu nasi ya. Kalau di sana uang. Seru ya. Aku mau ke sana aja biar sangunya di sana uang. Wah, kalau misalkan di Sunda, sebenarnya kalau di Sunda itu sama ya. Tapi nggak ada balasan yang beda. Kalau yang tadi kan kalau di Banyumas itu kalau ke yang lebih muda sama yang lebih tua. Kalau misalkan kita itu sama. Cuman mungkin lebih ke yang mengantarnya itu biasanya orang anak-anak yang lebih muda tapi sama orang tuanya biar apa gitu ada beberapa hal yang memang berhubungan sama sopan santun gitu kayak kalau bahasa Sunda ya ada yang namanya undak usuk itu undak usuk itu jadi kayak tingkatan gitu dari yang muda ke yang tua. Nah jadi kalau misalkan Idul Fitri biasanya kita dibawa juga biar kita tahu gimana caranya kita komunikasi sama orang yang lebih tua dalam bahasa Sunda karena kalau di Sunda itu beda ya ribet gitu beneran ribet kayak kalau misalkan aku ke teman-teman ya sama nanti aku ke orang yang lebih tua itu beda gitu bahasanya. Nah seru ya teman-teman. Jadi apa ya banyak hal yang aku juga baru tahu gitu dari teman-teman kalau di sini ada ini di sana ada ini di sana ada ini gitu. Dan itu juga ngasih informasi yang baru ya buat aku. Mungkin teman-teman juga. Dan yang terakhir nih ya buat teman-teman semua ada nggak sih gitu kayak harapan gitu teman-teman apa ya sekarang kan udah masuk Ramadan edisi kedua di tengah pandemi gitu dan semoga kita juga sampai ke Idul Fitri nanti dan sehat-sehat sampai nanti ada nggak sih harapan teman-teman gitu buat Ramadan tahun ini gitu dan buat kita semua dari Diana dulu deh. Harapannya ya teh semoga untuk Ramadan ini kan kita masih dalam keadaan pandemi. Semoga di tahun yang akan datang, tahun mendatang, kita bisa merayakan bulan Ramadan tanpa adanya rasa takut kalau mau sholat berjamaah atau mau keluar rumah. Yang paling penting sih sholat berjamaah di masjid ya teh. Semoga saja tahun depan itu semuanya itu semua pandeminya itu telah hilang, jadi kita bisa beribadah, mau sholat berjamaah juga bebas, diperbolehkan gitu teh, nggak ada aturan-aturan yang melarang. Soalnya saya yang merasakan, saya rasa gitu teh kayak ada halangan gitu teh buat ibadah bersama-sama kalau berjamaah gitu teh. Harapan saya sih seperti itu supaya kita yang bisa merasakan kenikmatan di bulan Ramadan bersama keluarga, baik keluarga dekat maupun dari keluarga jauh, dan keluarga jauh bisa pulang ke kampung gitu teh. Kalau sekarang kan belum diperbolehkan ya kalau dari luar kota datang ke Banyumas itu harus pakai surat-surat yang banyak ribet gitu teh. Semoga dengan pandemi ini bisa mengajarkan kepada kita semua artinya kebersamaan gitu teh. Artinya kebersamaan bersama keluarga maupun dengan kerabat-kerabat dekat. Oke, mantap ya. Amin ya semoga harapan-harapan yang emang tadi bisa bisa Allah kabulkan ya. Nah, misalkan dari Teh Nabila nih gimana? Dari aku sendiri mungkin sama ya kayak Diana, harapannya pengen ke depannya tuh pandemi udah berakhir gitu. Jadinya kalau di Ramadan selanjutnya tuh lebih apa ya, nggak ada halangan-halangan untuk menjalankan bulan puasa dan Ramadan gitu. Terus semoga Ramadan tahun ini walaupun di masa pandemi ya kita tetap bisa merasakan esensi Ramadan itu dan nggak menghalangi ibadah kita di bulan ini. Itu aja sih kayak dari aku. Oke, amin, amin. Kalau dari Udah Rahmat gimana? Oh ya, harapan. Kalau harapan ya mungkin sama dengan Mbak Diana dan Teh Nabila ya agar Ramadan tahun depan itu memang terbebas dari pandemi karena ini sungguh apa ya, selain ini adalah cobaan dan ini juga agak merisaukan atau meresahkan bahasa anak sekarang.
Jadi agar Ramadan tahun depan itu bisa dilaksanakan secara normal, bukan ya normal, lalu dan bisa melaksanakan aktivitas kuliah juga di kampus gitu. Karena yang selama saya rasakan, saya belum pernah merasakan berpuasa itu atau bulan Ramadan itu di Bandung. Jadi saya mau lihat juga nih gimana nih orang-orang Bandung berbuka gitu. Orang Bandung sahur, lalu gimana juga ibadah-ibadah lain dan tradisi-tradisi lain. Dan juga bisa bertemu dengan rekan-rekan saya di Bandung seperti Teh Salma, Teh Sabil dan teman-teman lainnya, dan juga Mbak Nabila, Mbak Diana gitu. Ya, semoga harapan itu dapat terwujud dan segera pandemi ini berakhir gitu Teh. Oke, amin ya teman-teman semua. Semoga sebenarnya kerisauan kita gitu selama ini gitu, selama pandemi di rumah itu memang jadi hal yang menghalangi gitu. Ketika kita mau ketemu, untungnya gitu sekarang kemajuan teknologi yang emang kita bisa rasakan karena sekarang juga kita sharingnya lewat dunia maya itu juga jadi apa ya, nikmat yang emang kita nggak bisa pungkiri gitu dari Allah. Kita ganti nih sama Allah, diganti. Kita belum bisa ketemu langsung buat sharing-sharing. Mungkin kalau ketemu langsung kita sharing-sharingnya langsung ya di Bandung di kampus. Kalau sekarang mungkin di rumahnya masing-masing dulu, di rumah masing-masing dengan device-nya masing-masing. Tapi alhamdulillah itu tidak mengurangi nilai silaturahmi kita gitu untuk terus sama-sama ketemu dan sama-sama berbagi. Oke, aku seneng banget nih udah bincang-bincang sama teman-teman semua dari tadi gitu, dan aku juga dapat banyak informasi baru dari teman-teman, dan kita bisa simpulin sama-sama ya, aku bisa nyimpulin dari semuanya bahwa ketika kita ngobrol sama orang-orang yang memang berbeda daerah, itu banyak banget hal yang emang kita temui gitu di daerah orang-orang itu gitu, dan kita belum tentu kita menemukan kegiatan serupa yang ada di daerah aku gitu. Aku belum tentu bisa nemuin hal serupa di daerahnya Diana, di daerahnya Nabila, di daerahnya Rahmat Afandi, dan begitu pun sebaliknya gitu. Dan itu tuh jadi anugerah dari Allah gitu, ketika Allah menciptakan kita berbagai suku gitu, dan kita dipertemukan di satu tempat sekarang dan sharing-sharing sama-sama buat terus bersyukur ya. Kalau misalkan kita dilahirkan dengan berbagai macam didampingi dengan berbagai orang dari berbagai daerah gitu. Semoga juga kita bisa cepat ketemu langsung, bisa cepat sharing-sharing langsung, dan tradisi-tradisi yang tadi udah teman-teman sharing, kalau misalkan itu emang baik, semoga kita juga terus bisa lakuin. Kalau misalkan emang itu udah mulai pudar dan emang itu harus harus hilang, semoga digantikan dengan tradisi ataupun hal-hal yang baru yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Makasih banyak teman-teman semua. Semoga nggak bosan sharing-sharing sama aku. Di lain waktu kita sharing-sharing tentang hal lain. Aku pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Arabiun. See you.